فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah, saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat hadir mendengarkan siaran tausiah ini demi meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah taala. Semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda kita, yakni ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang diantara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Barangkali ada di antara kita sedari kecil dahulu, bahkan hingga di usia saat sekarang ini, tidak henti-hentinya lepas dari yang namanya dosa. Tetapi ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih besar dampaknya daripada mencuri, merampok, membunuh. Dosa apa? Dosa orang-orang yang meninggalkan sholat. Cukuplah sebagai bukti bagi orang-orang yang meninggalkan sholat itu, keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa mereka telah kafir. Nauzubillahi min zalik. Ketika seseorang telah dicap kafir oleh sebagian ulama dengan pertimbangan-pertimbangan dan ijtihad tertentu dari mereka, maka tidak ada bagi dia untuk disolatkan. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyolatkannya, karena dia secara terang-terangan telah menunjukkan kemurtadan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melaksanakan sholat. Jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita, pemuda, masyarakat, orang tua, dan seluruh elemen yang ada di masyarakat di sekitar kita, pasti ada di antara kita, mungkin tidak semuanya, satu persatu, perorangan, individu, yang secara terang-terangan tidak melaksanakan sholat. Dia menganggap remeh dosa ini, seakan-akan dosa ini lebih kecil ketimbang berzina, ketimbang mencuri, merampok, narkoba, dan lain sebagainya. Seorang muslim berzina mungkin, seorang muslim merampok mungkin, seorang muslim minum minuman keras, minum khamar mungkin. Tetapi ketika seorang muslim meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat, keislamannya telah diperselisihkan oleh para ulama. Bayangkan ketika Allah bertanya kepada orang-orang di neraka Sakor, "Ma salakakum fi Sakor?" Kata Allah, apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Berkata mereka, para penduduk neraka Sakor, "Ya Allah, kami tidak termasuk golongan-golongan dari hamba-Mu yang mengerjakan sholat." Nauzubillahi min zalik. Secara tegas dan terang-terangan Allah mengatakan balasan bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, yaitu neraka Sakor.
Cukuplah itu sebagai bukti bagi kita dan pelajaran yang hendaknya kita takut setelah mendengar kabar peringatan seperti ini. Oh, mungkin ada di antara kita yang berbangga diri, bersombong diri. Oh, saya masih muda, masih lama, umur masih panjang, karir masih panjang, usia masih panjang, dan lain sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan tanpa dasar seperti ini sering sekali muncul dalam pikiran benak para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, khususnya saat sekarang ini. Tapi siapa yang bisa menjamin usiamu, umurmu bisa sampai dengan apa yang telah engkau rencanakan itu? Kita bisa lihat saudara-saudara kita yang di rumah sakit sana. Berapa banyak di antara mereka yang keluar dari rumah sakit itu hanya bangkai, jenazah. Bahkan ketika dari awal mereka masuk ke rumah sakit tersebut, kebanyakan banyak di antara keluarga mereka yang tidak peduli dengan ibadah sholat dari saudaranya tersebut. Kewajiban sholat ini bisa kita lihat. Bahkan orang yang sakit sekalipun diwajibkan untuk sholat. Oh, dia tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Oh, dia tidak bisa berwudu, tayamum. Oh, dia tidak bisa tayamum, ditayamumi. Oh, bagaimana dengan bajunya yang dipakai? Bernajis, kotoran yang ada di tubuhnya, bersihkan. Islam itu agama yang mudah, tetapi bukan untuk membuka peluang bagi kita untuk bermudah-mudah di dalam. Tapi kebanyakan yang kita lihat, ketika seseorang masuk ke dalam rumah sakit, bahkan keluarganya pun tidak peduli dengan sholat. Berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Lantas bagaimana dengan sholatnya? Tidak ada yang peduli dengan hal itu. Bagaimana dengan dia nantinya yang terbaring lemah ini? Bagaimana dia mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan, yaitu sholat tadi? Bagaimana dia mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, nantilah, kan masih bisa tobat di akhir hayat. Allah mengatakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 18, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga dia datang ajal kepadanya, maka dia baru berkata, qala inni tubtul an. Sungguhnya saya bertobat sekarang ya Allah. Saya tobat sekarang ya Allah. Lah, tidak ada. Tidak ada jemaah para pendengar sekalian. Jadi cukuplah ini sebagai ibroh, pelajaran bagi kita, khususnya para pemuda-pemudi, untuk tidak berleha-leha, untuk tidak lengah dengan usia yang saat ini. Tidak ada yang menjamin orang-orang tua yang duluan akan mati. Tidak. Bahkan anak-anak seusia saya, seusia kita yang masih pemuda-pemudi ini, pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya, ada yang telah mendahului kita. Kita lihat di sekitar kita, teman-teman kita yang dahulunya teman bermain kita di masa kecil, ketika telah beranjak dewasa, beranjak remaja, dia telah mendahului kita. Tidak ada yang bisa menjamin hal tersebut. Maka dari itu, cukuplah ini sebagai pelajaran bagi kita, bahwa meninggalkan sholat itu tidak main-main. Ganjaran dan balasannya itu tidak main-main. Maka dari itu, bukan hanya untuk saya pribadi, saya tekankan juga untuk para jemaah dan para pendengar sekalian, agar senantiasa menjaga sholat kita. Tetaplah menjaga sholat kita. Bahkan orang yang lalai dari sholatnya saja belum tentu diterima sholatnya, apalagi yang tidak sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dalam sholat. Maka dari itu, marilah kita muhasabah diri kita, kita introspeksi diri kita. Sudah sampai mana sholat kita? Janganlah sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai kita sampai di taraf orang-orang yang meninggalkan sholat. Jangan. Bagi yang masih meninggalkan sholat, segeralah berubah. Bagi yang masih lalai dalam sholatnya, segeralah berubah agar tepat waktu dalam melaksanakan sholat.
Sekian siraman rohani yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengharapkan ingin masuk dalam nerakanya Allah, tidak. Tetapi kita teruslah berjuang, berusaha, meminta, tawakal kepada Allah, ikhtiar dengan tetap melaksanakan segala perintahnya, agar kelak kita dibalasi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah singkat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.